Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak terima pujian kami, Bapa. Kau layak terima sembahku, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, ku memuji kebesaran-Mu, Bapa-Ku yang baik. Ku memuji nama-Mu, Tuhan Yesus. Ku memuji nama-Mu, Bapa. Haleluya. Kau layak terima sembahku, Tuhan. Kau layak terima pujian kami, Bapa. Ku memuji nama-Mu,
memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sedikit mendengarkan renungan tentang firman Tuhan. Dan saya bersyukur di pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Meskipun kita tahu kondisi perekonomian saat ini sebetulnya tidak baik-baik saja. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar dari Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan mengatakan ekonomi sampai akhir tahun nanti tidak bisa diprediksi.
Bahkan beliau mengatakan situasinya cukup gelap. Tapi Bapak Ibu percayalah, kita berjalan bersama Yesus. Kita berjalan bersama Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita, dan selama kita berjalan dengan Tuhan, jangan pernah khawatir, karena kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Tuhan selalu menyediakan pertolongannya buat hidup kita, dan Tuhan menyediakan mujizatnya bagi hidup kita. Kalau Tuhan menyediakan mujizatnya buat kita, kita tidak bisa berpangku tangan saja. Kita juga harus melakukan bagian-bagian kita. Baik, saya aja untuk kita masuk di 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai ke 15. Saya akan bacakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di sini janda Sarfat mengalami satu situasi yang benar-benar tidak enak. Yang pertama, ada kekeringan yang luar biasa. Dan yang kedua, dia mengalami kelaparan. Dan yang ketiga, kelaparan yang luar biasa itu tadi yang menyebabkan dia sudah diambang kematian. Satu situasi yang cukup berat, satu situasi yang luar biasa menekan dalam hidupnya. Tetapi di sini saya catat ada beberapa sikap luar biasa dari janda Sarfat itu. Yang pertama, sikap apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia berani berkorban. Meskipun janda Sarfat mengalami kelaparan yang luar biasa, dia hanya tersisa sedikit tepung dan minyak yang akan diolah menjadi roti dan happy meal terakhir yang dia miliki. Tetapi dia berani berkorban. Saat Elia meminta kepadanya untuk diberikan kepada Elia, dia berani berkorban. Sesuatu yang luar biasa, sikap sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh janda Sarfat tersebut. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sebetulnya yang tidak perlu kita lakukan tetapi kita mau melakukannya, itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Dipercayalah, seperti janda Sarfat tersebut, beranilah berkorban dan janganlah egois. Dan yang kedua yang saya catat adalah, hiduplah oleh iman. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya yakin janda Sarfat di dalam posisi yang seperti itu dia beriman dan dia sangat percaya sehingga dia berani memberikan happy meal terakhirnya kepada Elia. Dia beriman dan dia percaya bahwa kalau dia memberikan itu, Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan menjadikan dia kecukupan. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Iman sesuatu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh janda Sarfat. Dan iman itu juga harus kita miliki. Dan yang ketiga yang sempat saya catat adalah jangan pernah tawar hati. Di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya yakin kalau pada saat itu janda Sarfat, dia kecil hati, dia tawar hati, dia pasti sudah mengusir Elia. Kita tahu, kalau hamba Tuhan datang pada saat itu, mungkin dia berharap pertolongan dari Elia. Tetapi apa kenyataannya? Pada saat itu Elia malah meminta makanan terakhir yang dimiliki oleh janda Sarfat tersebut. Tetapi janda Sarfat tersebut tidak tawar hati.
Dia berikan dahulu Elia makanan itu. Dan akhirnya janda Sarfat itu mendapatkan mujizat yang luar biasa. Itu dikarenakan dia tidak tawar hati dalam menghadapi segala masalah dan percobaannya. Dan yang terakhir, tetaplah bersyukur dalam situasi apapun. Memang kesannya seperti klasik, sepertinya simpel. Tetapi mengucap syukur bukanlah sesuatu yang mudah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu hari ini bangun pagi, Bapak Ibu mendapati bahwa semua sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu mendapatkan berkat yang luar biasa, dapat beratus-ratus juta atau miliar. Mungkin Bapak Ibu tanpa perlu diminta untuk bersyukur, Bapak Ibu pasti bisa bersyukur. Betul kan? Tetapi pertanyaan saya berikutnya adalah, jika Bapak Ibu bangun pagi dan Anda mendapatkan kenyataan bahwa anak Anda sakit dan vonis dokter benar-benar tidak menyenangkan. Usaha Anda tiba-tiba bangkrut. Anda kehilangan mobil yang Anda sayangi. Anda kehilangan satu-satunya motor yang Anda miliki. Apakah Bapak Ibu masih bisa bersyukur? Apakah Bapak Ibu masih bisa mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Saya mau katakan dalam segala hal, bukan karena sesuatu hal. Kalau kita karena sesuatu hal, itu bisa atau gampang sekali kita lakukan. Dalam situasi yang baik kita bersyukur, tapi dalam situasi yang tidak baik kita tidak bisa bersyukur. Karena itu dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18, dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersyukur. Semakin kita bersyukur, maka kita akan mempercepat waktu kita untuk segera keluar dari masalah dan pencobaan kita. Kita belajar, kita tetap bersyukur. Ada satu kesaksian dan kesaksian ini adalah kesaksian dalam hidup keluarga saya sendiri. 2019 yang lalu, di akhir tahun kami memeriksakan anak kami yang kedua yang bernama Yoel, dan kami bawa ke Surabaya. Setelah dilakukan USG dan foto ronsen, dokter mengatakan saya tidak suka melihat gambar ini. Pada saat itu seperti tersambar petir di siang hari. Saya sama istri keluar dari ruang dokter, kami mulai menangis dan kami sangat ketakutan saat itu. Kami melangkah dengan satu marah dan satu kekecewaan yang luar biasa, dan akhirnya memang kami sampai ke Singapura. Di Singapura dilakukan cek dan recheck. Dalam kondisi anak itu belum 8 tahun, dia harus melakukan PET scan dan sebagainya. PET scan sendiri itu adalah satu seperti foto yang tapi memakai dengan tenaga nuklir kalau tidak salah. Jadi radiasinya luar biasa. Saya membayangkan aja saya nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi kami harus lakukan itu. Dengan segala ketakutan dan segala kekecewaan kami tetap lakukan itu. Setelah itu diputuskan, waktu di Indonesia 2 minggu sebelumnya ukuran benjolannya 2,5 cm. Tetapi saat kami ada di Singapura 2 minggu selanjutnya benjolannya sudah 4 cm. Sesuatu pertumbuhan yang cepat sekali. Dan dokter mengatakan segera untuk diangkat, segera untuk dioperasi. Kami bersyukur, kami masih waktu itu masih marah sebetulnya, kami kecewa, kami masih benar-benar kecewa sama Tuhan waktu itu. Tapi apa boleh buat, kami harus melakukan tindakan di sana dan kami mengoperasi anak kami. Operasi berjalan lancar, saat itu mungkin saya berpikir terima kasih Tuhan, tetapi tidak berlangsung lama, hanya setengah jam dokter keluar dan menemui saya. Dia mengatakan nanti akan ada dokter anak yang ke ruanganmu. Ada dokter cancer anak. Saya nggak bisa berbicara Bapak Ibu, saya speechless. Saya benar-benar nggak bisa ngomong saat itu. Dan benar, di setengah jam berikutnya ada
dokter yang datang ke ruangan kami dan dia mengatakan bahwa benjolan dari anakmu ganas dan anakmu membutuhkan kemoterapi selama 9 bulan di sini. Dan dia jelaskan bla 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 bla, estimasi biaya 2 miliar. Saya berpikir pada saat itu, meskipun kalaupun saya mampu, tetapi bagaimana dengan anak kami yang lainnya yang masih di rumah? Bagaimana dengan usaha yang akan kami tinggalkan di Mojokerto? Saya mulai semakin marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan nggak tolong keluarga kami? Kenapa Tuhan nggak tolong anak kami? Semakin marah. Tetapi setelah itu kami pulang ke apartemen dan kami duduk di lantai bersama istri dan satu kakak rohani kami. Tuhan ingatkan satu hal. Ada satu lagu waktu itu yang mungkin baru pertama kali kami dengar, tapi sekarang sudah cukup sering dinyanyikan. Lagu itu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Saat itu saya mulai menangis dan saya ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di situasi yang benar-benar ini, seperti ini kami masih harus bersyukur. Dan saya mau katakan pada saat itu, terima kasih Tuhan. Saya mulai belajar untuk bersyukur. Meskipun saya masih diliputi rasa takut yang luar biasa, saya mau katakan terima kasih Tuhan. Esoknya saya harus ketemu dengan profesor yang membedah anak saya dan dia berkata, saya mengatakan kepada profesor tersebut, saya nggak bisa kalau kemo di sini. Mungkin dokter ada satu saran, mungkin di Jakarta atau di mana. Oke, dia membikinkan satu surat referensi kepada saya secara resmi dan dia mengatakan, you can go to Suitomo. Bayangan saya, waduh Tuhan, kenapa semakin jauh? Suitomo bayangan saya ada di Jepang. Tapi saya bawa pulang surat itu, sampai di apartemen, saya buka. Ternyata yang dimaksudkan bukanlah ke Jepang, tetapi surat itu ditujukan kepada salah satu dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saya menangis Bapak Ibu. Begitu Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar di saat kami masih bisa bersyukur sama Tuhan. Singkat cerita kami pulang ke Indonesia dan dilakukan kemo di Indonesia. Di rumah sakit di Surabaya. Tidak berhenti sampai di situ. Di kemo yang ketiga, anak kami tiba-tiba demam. Hampir 40 derajat. Saya begitu takut dan gak tahu harus bagaimana. Anak ini diminumi obat sama dokternya yang merawat dan muntah, tidak bisa masuk. Panas tidak kunjung turun dan saya mulai masuk ke waktu itu karena nggak ada ruang. Saya masuk ke kamar mandi, saya tahu di lantai cukup basah tapi saya waktu itu tidak kepikir apa-apa. Yang penting saya bisa berdoa, saya mulai berlutut dan saya menangis di situ. Setengah jam saya keluar dengan segala ketakutan. Dan saya mengatakan, Tuhan, kali ini tolong kami Tuhan. Tolong kami. Saya lihat istri saya sudah berdoa di situ. Saya ikut berdoa. Tuhan buat mujizat lagi dengan ucapan syukur kami. Dengan penyerahan hidup itu Tuhan buat mujizat lagi. Dari 40 derajat. Setengah jam. Hanya waktu setengah jam. Anak itu tiba-tiba turun menjadi 37,5 padahal obat yang diminumkan tidak bisa masuk atau muntah. Di situ sesuatu yang luar biasa. Saat kami bisa bersyukur, Tuhan perlahan-lahan mulai bukakan jalan demi jalan untuk kami bisa melewatinya. Dan sampai hari ini, anak kami masih bersama-sama dengan kami dengan tubuh yang sehat. Karena semua pertolongan Tuhan.
Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang dan saya akan tutup dengan satu statement ya. Yesus itu mendengar lebih dari yang kita doakan. Dan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Jangan pernah takut menghadapi apapun dalam situasi ini. Seberat apapun, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus Kristus yang luar biasa, yang sanggup mengangkat kita dari segala ketakutan, dari segala apa yang tidak baik. Tetap percaya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami dikuatkan dan kami dimenangkan apapun yang dihadapi saat ini. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau yang berbeban berat, Tuhan berikan kelepasan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami, dan Engkau yang membuat kami berhasil di setiap langkah kami, di setiap hari kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.